Pertama kali saya mancing hampala di Sungai Ciwulan. Saya sempat merasa drop di awal-awal pertama kali kita datang. Ya nggak terduga sih, harusnya ini udah masuk musim kemarau, tapi ternyata masih ada hujan soalnya. Lokasinya itu keren karena banyak tebing-tebing kiri kanan, banyak jeram-jeram kecil, ada lubuk-lubuk. Awas suara di belakang. Yang ini nguncup, yang ini terbuka. Gokil mas. Anjir edan. Teman-teman, kita nemu spot mancing hampala nih. Di sekitar sini pohon durian kayak gini banyak banget. Bukan cuma ini aja ya. Kita nemuin banyak banget di daerah sini pohon durian yang kayak gini. Buahnya lebat. Nanti nih habis mancing kita akan panen durian ini. Kita makan durian sama-sama. Masih banyak, ntar ambil yang mana mau pilih aja. Jadi kita baru sampai di Kampung Bang Bayang, langsung disambut. Jadi misi kita sebenarnya mau mancing, tapi sambutan pertama dari melimpah di sini. Staf keluar semua. Mantap pisan. Cuaca dulu dia. Wow. Ini bareng sama kita. Satu belum habis, tapi ibu bilang kalau ntar habis ambil lagi aja. Tuh sebelah. Pohonnya masih ada. Ayo. Jadi nggak ada rebutan sini. Mangga ambil aja yang mana. Emang perjalanan ke bawah kira-kira berapa menit? Ayalah 10 menit. 10 menit. Tuh. Jadi beberapa saat lalu saya sempat ketemu Tommy sama Kakang Prabu di satu acara di Cirata. Nah, Perjalanannya 10 menit. Dan kayaknya lumayan terjal ini jalannya. mereka tuh ngobrol-ngobrol, si Kakang Prabu ke Tommy itu, "Wah, pengen lah mancing hampala di sungai." Keren ya view-nya ya. Udah lama juga saya nggak main hampala di sungai sekitaran Jawa Barat. Nah, tercetuslah rencana untuk udahlah kita gas aja ke itu Sungai Ciwulan di daerah Cibalong, Tasikmalaya, yang perjalanannya lumayan dari Tasikmalaya aja 2 jam itu. Tapi sayang sekali barusan kita nggak dapet footage perjalanan sebelum Iya. tempat ini ya. Jadi sebelum desa ini semuanya full ketutup kabut dan Kabut jarak tadi. pandang kita dikit banget. Jadi itulah kenapa nama desa ini disebut Desa Bang Bayang. Bang Bayang. Karena sangat berbayang bersama kabut. Sebenarnya nggak terduga sih ketika datang ke sana, kondisi ternyata masih ada hujan, dan juga pas pertama kali masuk ke kampung Cibalong itu ke Desa Bang Bayang, kita sempat kejebak sama kabut dulu dengan kayak berada di tengah hutan gitu. Suatu pemandangan yang luar biasa bagi para pemancing. Kita lihat nanti di bawah ya teman-teman. Ya nggak terduga sih, harusnya ini udah masuk musim kemarau, tapi ternyata masih ada hujan. Soalnya seminggu sebelum kita trip, Tommy itu ngecek juga ke tempat situ dan katanya, oh ikan ada, dia walaupun nggak naikin, tapi kondisi di sana nggak hujan-hujan. Nah, pas tiba saatnya kita ke sana, tahunya hujan, tapi nggak apa-apa lah. Tapi saya tetap exciting juga karena Oh, itu ada jembatan tengah ke sana. Ini dia spotnya guys. Cakep bener. pertama kali saya mancing hampala di sekitaran Tasikmalaya gitu ya, di Sungai Ciwulan. Jadi saya harus exciting dan juga harus banyak tanya-tanya ke Tommy nih sebagai kuncennya di sana. Saya sempat merasa drop di awal-awal pertama kali kita datang karena melihat kondisi air yang
kurang bagus, juga cuaca yang aduh, pastinya kita bakal jauh lebih capek untuk menjalani trip ini. Tapi ya kita tetap optimis karena kita sudah datang sangat jauh, juga perjalanan sangat panjang. Ya semoga siang hari cuaca akan jauh lebih bagus. Jujur, saya baru pertama kali ke Sungai Ciwulan ini. Jadi diajak teman-teman, Sandi, Tommy, Perry, dan semuanya. Secara umum lokasinya itu keren. Karena banyak tebing-tebing kiri kanan, banyak jeram-jeram kecil, ada lubuk-lubuk. Tapi karena cuaca kurang bersahabat, saya berpikir, toh ini pertama kali buat saya gitu. Makanya saya lebih untuk ingin mengenal lebih banyak tentang lokasi Ciwulan ini. Nah, sebelumnya si Tommy itu sebagai guide yang nganter kita ke sana, ya teman sekaligus guide juga, ngasih gambaran dan juga briefing kalau medannya itu di sana sangat terjal, terus kemiringannya sangat curam gitu. Pokoknya kalau misalnya kita mancing di sana tuh harus trekking lah gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena saya percaya sama omongan dia kalau misalnya spot-spot yang mudah terjangkau sama angler atau yang sering banyak dijamah sama orang dengan konturnya yang biasa-biasa aja, itu pasti ikannya agak kurang. Yang naik pasti size-nya kecil-kecilan. Nah, kebetulan kemarin itu pas kita pertama datang dan langsung turun ke lokasi, ternyata treknya wow, bener-bener emang ekstrim, curam banget ya. Ditambah si medannya itu tanah, banyak yang longsor pula, dan juga diguyur hujan gerimis, jadi semuanya basah. Saya sempat beberapa kali terjatuh karena licin ya, Kakang Prabu juga, Sandi juga, wah pada jatuh lah semua anak-anak, tapi seru sih. Tapi teman-teman bilang bahwa di Sungai Ciwulan itu ikan hampalannya karakternya agak beda. Jadi masih ada chance untuk menyambar dengan umpan top water walaupun sungainya keruh. Jadi waktu itu kami terus berusaha begitu, dan memang berangsur-angsur airnya itu membaik sebenarnya. Makin sore, makin panas tuh makin bening. Waktu kita memancing dari pagi ke siang itu cuacanya tuh berubah-ubah ya. Kadang berawan, kadang juga turun hujan, dan ya kayak gitu terus sampai bahkan ada hujan yang sedikit besarnya lah, dan kita pun harus mengungsi untuk berteduh karena saya juga kan bawa peralatan kamera juga di tas, jadi bahaya kalau kehujanan. Ya walaupun kondisi cuaca kayak gitu, sesekali ketika hujan nggak turun, kita curi-curi lempar, ya kita harus optimis dan juga harus ikhtiar juga lah ya. Siapa tahu ikan mau menyambar walaupun keadaan si airnya tuh keruh. Tapi Tommy itu bilang kalau di sini ikannya yang naik itu pas kondisi air tuh dari keruh menuju ke bening. Apa ya istilahnya kalau di bahasa Sunda tuh ada istilah air jabor atau air lumanda. Ya. Dan ternyata turun hujan ya guys. Kita dulu di bawah batu ini. Belum ada sambaran, mudah-mudahan habis hujan ada ya. Enak kopi ini. Ya, kita mah ini aja kan. Kita mah kan udah lihat ya, pasti dapat. Tapi sayangnya cuaca kurang bersahabat. Tiba-tiba ya. Kemarin-kemarin katanya nggak ada hujan. Tapi asal debit air nggak naik tadi sih sebenarnya masih ada chance. Ya. Kalau debit ini nggak naik ya, terus ada sunlight, ada matahari, Ya. Panas gitu sih, Ya mudah-mudahan ada nih. chance sih. Baru jam 10 ini. Semoga jadi karena dia kalau panas dia cenderung
naik dia. Iya. Harapannya cuma itu sih. Kalau baru gede. Jadi sudah dicoba lempar berpuluh kali, tidak ada tanda-tanda. Padahal kalau kedalaman segini biar keruh, kalau dia dengar suara ini pasti hajar sih kalau hampalah. Oke guys, kita balik lagi ke arah hulu karena tadi ada kode makanan datang. Jadi diantar sama bapak tempat kita naruh kendaraan. Jadi karena sudah dimasakin dan segala macam ya, kita break dulu. Nah ini dia Michael, Kang. Oke, kita isi bensin dulu. Nih teman-teman udah makan. Kang Prabu ada di sana. Karenanya Kang Prabu langsung gas, jadi nggak mau ketawa. Makan dulu guys. Lo nggak mau pete ya? Harus boleh itu. Oke, bagi dua ya. Yang duluan nggak dapat. Karena udah selesai. Jadi kalau dapat pete kah? Pete. Ini nih. Nah, lo ambil dua dari itu. Ini ambil dua, kasih dua dari sini. Ya Tuhan. Nah, gitu. Jadi masih ada waktu. Kita masih ada harapan. Kalau udah makan siang datang, kita ada harapan baru. Ada. Perlu terisi dulu. Kita terselamatkan. Oh ya sebentar. Yang kirim tadi Akang, ini anaknya Ibu. Kang nuhun ya. Karena perjalanan Akang jauh sekali. Mendaki gunung, lewati lembah. Dari pagi sampai siang ini udah jam 2 ya. Cuaca seperti ini terus ya. Ada hujan, reda, hujan lagi. Nggak ada matahari sama sekali ya. Tapi walaupun demikian kita tetap optimis ya. Tetap masih semangat mancingnya. Karena kita masih punya waktu sekitar beberapa jam lagi dan akan kita maksimalkan kesempatan ini, waktu ini. Udah habis lemparannya. Panik. Anda panik guys. Kan bikin yel. Seket, hati-hati. Rahut. Mantap treknya wes. Seperti di Kerabai. Jam 12 lewat atau ya siang menuju sore itu matahari mulai muncul. Nah, ini membawa semangat buat kita menjadi lebih optimis. Nah, kalau matahari muncul, kondisi air lebih hangat, pasti agak lebih bening, kita lebih optimis, pasti dari setiap kawan yang mancing di sana pasti ada yang dapat sambaran. Nah, akhirnya kita ketemu momen di mana semuanya kondusif, cuaca cerah, juga ya bisa lihat sendiri air bening. Meskipun kita capek sangat memang ke lokasi itu karena memang perjalanan kita untuk menuju spot itu sangat terjal. Juga wah, tanjakannya itu kalau kata orang-orang sana itu kita berjalan itu harus pakai lutut dan turun itu harus pakai pinggang gitu loh maksudnya. Sangat lelah, sangat capek. Tapi kita jadi semangat karena dengan kondisi alam yang sangat luar biasa. Kita semakin bersemangat untuk mendapatkan target utama kita. Wah, hai halus ya euy. Awas suara di belakang.
Anjing PKK. PKK sampai gini. Lihat. Yang ini nguncup, yang ini terbuka. Gokil mas. Anjir edan. Nah, benar kan? Harapan kita akhirnya terjawab. Ada juga teman kita yang strike, ya nih Kakang Prabu. Wow, dia strike, fight-nya lumayan udah lama, tapi waduh, sayang sekali ikannya mocel di depan mata. Itu padahal udah kelihatan gede banget sih ikannya. Orang-orang udah pada bersorak, weh akhirnya ada yang strike, tapi aduh semuanya kecewa karena ikannya mocel guys. Anjir, itu hook yang dengan merek ternama bisa bengkang tuh di Sungai Ciwulan. Anjir, itu ikannya kayak gimana tuh? Treble hook yang saya pakai kali ini adalah BKK Raptor Jet 4 kali strong ya, tapi nggak kuat. Dia yang satu bengkang keluar, yang satu kuncup ke dalam. Ini BKK loh, bukan hook murahan. Ya mungkin karena saya belum beruntung aja. Kita cari temannya. Emang besar sih kelihatannya. Tapi ya gimana? Ya namanya juga bukan rezeki, ya udahlah mocel juga nggak apa-apa. Yang penting di situ ada bukti kalau ikan di situ emang ada dan juga tenaganya wow. Terima kasih Sobat Jax sudah menonton episode Jax Journey di Sungai Ciwulan, Tasikmalaya. Tapi tenang, kita lanjutkan keseruannya di trip selanjutnya. Masih di Sungai Ciwulan, Tasikmalaya. Let's go Jax! Jadi ini saya testing sambil jongkok, semoga ada sambaran. Naku-naon itu. Mocel. Ya, saya sudah duga tuh mak. Strike atau mohon pisan. Ini adalah hampala pertama saya di Sungai Ciwulan dan ini pertama kali saya kesini. Saya akan rilis good size lah. Tracknya lumayan cukup ekstrim ya. Ini kita harus melewati jalan yang bekas longsoran ya. Jadi saya janji rilis, saya akan rilis. Dan tidak akan ikar ya. Terima kasih.